Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh keberkahan. Tidak lupa, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang ajaran dan perjuangannya menjadi cahaya bagi kita dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Dua pihak yang sangat berjasa dan berpengaruh dalam membentuk akhlak serta masa depan kita. Teman-teman dan hadirin sekalian, siapa di sini yang merasa hidupnya layak dibantu oleh orang tua? Dan siapa yang merasa tanpa guru kita tidak akan tahu apa-apa? Ya, hampir semua dari kita merasakan, karena memang dua sosok ini yang Allah pilih untuk membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Mereka menjaga kita sejak dalam kandungan, merawat kita tanpa kenal lelah, dan mencintai kita tanpa syarat. Bahkan ketika kita salah, mereka yang memaafkan, dan ketika kita sedih, mereka lah yang pertama menenangkan. Allah SAW menegaskan kedudukan mulia orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ayat ini datang langsung setelah perintah penyembah Allah, menunjukkan betapa berharganya mereka dalam pandangan Islam. Namun, perjalanan hidup kita tidak hanya dibentuk oleh orang tua di rumah. Ada sosok yang lain yang Allah kirimkan untuk melanjutkan pendidikan kita, yaitu guru. Guru adalah cahaya kedua dalam kehidupan kita. Dengan kesabaran mereka, menuntun kita memahami ilmu, memperbaiki akhlak, mengajarkan kedisiplinan, dan memperluas cara kita memandang dunia. Tanpa guru, banyak hal yang takkan pernah kita pahami hingga hari ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwa guru memiliki kedudukan tinggi karena mereka menyampaikan ilmu yang menerangi kehidupan. Di zaman sekarang, banyak yang tidak menghormati guru. Ada yang membantah, mengabaikan nasihat, bahkan ada yang berani berkata kasar. Padahal guru tidak mencari keuntungan dari kita. Mereka hanya ingin melihat kita menjadi orang yang berhasil dan berakhlak baik. Fenomena ini sangat memprihatinkan. Saat anak-anak mulai kehilangan rasa hormat kepada guru, maka hilanglah salah satu jalan datangnya keberkahan ilmu. Ilmu yang kita pelajari bukan hanya dihafal dengan otak, tetapi juga ditangkap dengan hati yang bersih dan penuh adab. Tanpa adab, ilmu tidak akan menancap kuat. Ulama terdahulu bahkan mengatakan, adab itu lebih penting daripada ilmu. Yang artinya, sebelum kita menjadi pintar, kita harus menjadi baik terlebih dahulu. Karena orang yang adabnya buruk, ilmunya tidak akan membawa manfaat. Orang tua menanamkan kasih sayang dan nilai kebaikan, guru menumbuhkan ilmu dan akhlak. Keduanya ibarat dua sayap yang membuat kita dapat terbang menuju masa depan. Jika salah satunya kita abaikan, maka perjalanan kita tidak akan sempurna. Cara menghormati orang tua, yaitu 1. Mendengarkan dan mematuhi nasihat mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. 2. Tidak membentak, meninggikan suara, atau berkata kasar, bahkan saat kita tidak setuju. Dan cara menghormati guru antara lainnya adalah 1. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan tidak membuat keributan saat jam pelajaran berlangsung. Dan 2. Mematuhi peraturan sekolah dan arahan yang diberikan guru. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan keberkahan ilmu
bergantung pada hormatnya kita kepada guru. Jika dua sosok ini kita muliakan, insya Allah hidup kita dipenuhi kemudahan, keberkahan, dan kebaikan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu menghormati para guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga akhlak dan meningkatkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa agar Allah memberikan keberkahan dalam ilmu dan umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.